Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfirah SPDI, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Mis Nurul Palah Dago, Desa Dago, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran tepatnya di kelas 4 Mis Nurul Palah Dago. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah pada makan semuanya? Sudah pada mandi? Sudah. Sudah semangat? Sudah. Nah, karena sudah semangat, kita akan memulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, Fahmi ya, Fahmi bacakan doa, pimpin doa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambil berdiri ya, berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku pada darahku. Sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Di pagi hari ini kita semua berkumpul. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Kenapa itu? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang di sini hadir sehat semuanya ya? Nah, alhamdulillah. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang masyarakat Yasrib ya, masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Itu materi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar ke materi yang selanjutnya. Sebelum kita masuk kepada materi, Pak ingin bertanya terlebih dahulu, ya.
mengenai hijrah. Ada yang tahu apa itu hijrah? Pindah. Pindah atau meninggalkan suatu tempat. Itu adalah hijrah. Nah, pada materi ini ya, kita akan membahas tentang hijrah. Kalau di tempat kalian sudah tidak aman, ada ancaman, maka apa yang akan kalian lakukan? Pindah. Pindah kemana? Ke Jakarta, ke Bandung, wah, Surabaya, kemana? Kenapa pindah? Karena apa? Karena tidak aman. Pindah karena tidak aman. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana? Ke Yasrib. Ya, hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib. Yasrib itu sekarang namanya Madinah. Yasrib itu sekarang namanya Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib, namanya diganti menjadi Madinah. Namanya diganti jadi Madinah. Nah, poin di sini kita akan membahas tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib atau Madinah. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Yang pertama apa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hijrah ke Yasrib. Karena adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus ditaati. Jadi begini ceritanya, ketika rapat para pemuka kaum Quraisy, kemana? Ke Darunadwa. Darunadwa itu tempat berkumpulnya para bangsawan, tempat berkumpulnya kaum Quraisy. Ya, jika mereka berunding musyawarah itu di situ, di Darunadwa. Nah, saat itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Anfal ayat ke-30. Naura, silahkan baca, buka bukunya bagian surat Al-Anfal ayat ke-30. Coba. Kemudian yang kedua, adanya apa? Tekanan dari kaum Quraisy. Diancam, disiksa, terancam. Setelah mereka mendengar bahwa seorang yang dari Yasrib itu ia tolong menolong, mau menolong, ya, membela Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi dasar Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib, mengutus para sahabat. Quraisy semakin hari semakin marah, ya, semakin menjadi-jadi, semakin menganiaya, semakin mengancam. Nah, dari dasar inilah Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat untuk hijrah agar adanya keamanan. Yang ketiga,
sekarang. Sebabnya apa? Ayo yang ketiga. Sambil dibaca bukunya, apa yang ketiga? Adanya jaminan keamanan. Adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib yang sekarang jadi kota Madinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib, ada beberapa orang Yasrib yang sudah memeluk agama Islam. Mereka datang ke Mekah pada waktu musim haji. Pada waktu musim haji, mereka datang ke Mekah. Dikunjungi, kota Mekah itu dikunjungi banyak orang Arab. Nah, dari kesempatan ini dijadikan syiar berdakwah agar orang Yasrib itu ada yang memeluk agama Islam. Pada suatu malam Rasulullah bertemu dengan serombongan orang dari Yasrib. Jumlah 6 orang. Mereka itu keturunan dari Kajrat. Setelah memperkenalkan diri, Rasulullah mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Mau tidak mereka memeluk agama Islam? Mau. Karena Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah itu tidak memaksakan diri. Menyampaikan dakwah itu agar orang yang belum masuk Islam itu masuk Islam, disampaikan dengan akhlak, dengan adab yang mulia. Nah, ini terjadi pada 11 dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yasrib yang 6 orang itu jadi orang yang pertama kali masuk Islam. Di mana? Di Yasrib, bukan di Dago. Yang sekarang Yasrib itu adalah jadi kota Madinah. Kemudian mereka meninggalkan Mekah. 6 orang dari penduduk Yasrib ini meninggalkan Mekah menuju ke Yasrib dan mensyiarkan Islam. Di mana? Di Yasrib. Mensiarkan Islam di Yasrib. Karena 6 orang ini yang orang pertama kali yang masuk Islam. Pada musim haji, ya, pada musim haji tahun ke-12, tadi tahun ke-11, tahun ke-12 dari kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka datang bersama dengan 7 orang. Berapa orang yang datang? 7 orang. Tadi 6 orang, kemudian 7 orang dibawa. Ya. 7 orang dari mana? Dari Yasrib. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka dibaiat. Dibaiat di Bukit Aqobah. Baiat ini disebut dengan baiat Aqobah pertama. Nah, ingetin di bukunya sambil coba dibaca. Adapun baiat Nabi Muhammad SAW berisi tentang 1. Apa? 1 apa? Kita buka. Menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Tidak mempersekutukan Allah. Artinya tidak menyembah selain Allah.
La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kemudian isi akobah yang pertama, yang keduanya apa? Jangan mengambil hak orang lain. Hak orang lain jangan diambil. Ya. Baik itu mencuri dan sebagainya. Itu adalah mengambil hak orang lain. Selanjutnya, janganlah melakukan perbuatan zina. Zina itu perbuatan dosa besar. Dosa besar. Yang keempat, janganlah kamu membunuh anak-anak. Jadi zaman dulu itu zaman jahiliyah, ya, zaman kebodohan. Kebodohan di situ bukan berarti bodoh ilmunya. Mereka pada zaman dulu itu pandai bersyahir, pandai berdagang dan sebagainya. Bodoh di sini adalah moralnya, perilakunya yang tidak manusiawi. Contohnya itu membunuh anak-anak. Kalau yang lahir anak perempuan dibunuh. Tapi setelah Islam datang, ya, derajat wanita itu dimulia. Tidak ada lagi pembunuhan anak perempuan, tidak ada lagi. Ke yang berapa lagi? Jangan membunuh anak. Ke yang kelima apa? Ayo sebutkan ya, ke yang kelima. Janganlah kamu berdusta. Dusta meracuni keimanan. Tidak boleh berdusta, ya. Berdusta itu berbohong. Siapa yang suka berbohong? Nggak boleh itu, ya. Beli citul, beli bakso, ya, satu ngambil dua, itu adalah berbohong. Ya, sama orang tuanya datang ke sini suruh belajar, tidak belajar, itu berbohong tidak? Nggak boleh. Ya, suruh beli sayuran buat jajan. Siapa itu? Nggak boleh, ya, sekarang nggak boleh. Udah tahu ilmunya nggak boleh, itu dosa. Kemudian jangan berbohong, jangan kamu menolak perkara yang baik. Apa yang disampaikan Nabi adalah perkara yang baik. Sholat itu perkara yang baik. Zakat itu perkara yang baik. Sedekah itu perkara yang baik. Berbagi itu perkara yang baik. Bagi temannya yang nggak punya, ya. Makan jangan sendirian. Terus selanjutnya apa lagi? Yang ketujuh, hendaklah kamu mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti ajarannya, mengikuti perintahnya, karena perintah dari Nabi Muhammad SAW adalah perintah dari Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik, berbuat kebajikan, melakukan perbuatan baik, mencegah perbuatan yang mungkar. Terus jangan kamu merebut suatu perkara dari ahlinya, dari yang mengerjakannya, itu tidak boleh, ya. Selanjutnya 9, hendaklah kamu mengatakan kebenaran yang hak. Yang hak itu yang benar. Yang benar itu tetap benar, ya. Kalau tidak salah jangan mengaku
Salah. Kalau salah jangan mengaku benar. Yang benar tetap benar. Nah, jadi katakan yang hak, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Ya. Lagi? Udah itu sampai 9. Ya. Tapi kan singkat cerita, setelah dibaiat mereka kembali ke Yasrib dan mendakwakan Islam di Yasrib. Mereka juga menjamin keamanan penduduk Yasrib. Nabi Muhammad SAW juga mengutus Mus'ab bin Umair untuk mendampingi mereka ke Yasrib. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. Apa yang keempat? Bacakan. Permintaan penduduk Yasrib agar Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Berarti ini permintaan dinantikan, ditunggu. Kedatangan siapa? Kedatangan kaum muslimin ke Yasrib, ke Madinah. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib? Jadi yang menyebabkan sebab-sebabnya Nabi hijrah ke Yasrib itu apa? Kalian sebutkan satu-satu ya. Tadi yang telah dijelaskan, kalian sebutkan. Nanti maju ke depan. Dan selanjutnya kelompok semangat. Mana semangatnya? Yes, semangat, yes. Siapa yang mewakilinya? Ayo. Siska, coba Siska. Tadi suaranya lebih keras dari yang tadi. Iya. Tepuk tangan. Sekali lagi. Semangatnya gimana? Semangat. Ke Yasrib. Satu, apa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Yasrib. Dua, tekanan kaum kafir dan Quraisy. Adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib dengan adanya topang pertama. Empat, permintaan penduduk Yasrib agar Nabi Muhammad SAW hijrah ke negeri Yasrib. Nah, dengeran. Nah, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok dua. Mana semangatnya? Terakhir kelompok wah, ya kelompok wah sudah. Itu adalah hasil daripada yang kalian diskusikan. Baik, karena sudah semua, Bapak ingin bertanya yang dapat nilainya 100? Iya, tepuk tangan. Yang dapat 90? Hebat juga. Nah, sekarang kalian memberikan kesimpulan terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan.
pada materi ini kalian sudah belajar apa saja? Hijrah. Pindah atau meninggalkan suatu tempat. Ya, tentang hijrah. Terus tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Apa saja? Ya. Adanya perintah Allah. Teruskan aja apa yang kalian bisa. Terus. Terus. Ya. Bareng-bareng terus. Iya. Terus apa lagi? Udah ada 4. Terus ada isi perjanjian Aqabah pertama. Apa? Apa lagi? Nah, itu adalah kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah. Hikmah yang bisa kita ambil pada materi ini hari ini adalah tentang hijrah itu apa? Hijrah itu meninggalkan suatu tempat ke tempat yang lain, itu namanya hijrah. Itu pengertian hijrah. Jika dikaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa. Yang tadinya bangun siang, sekarang bangun pagi, berarti itu namanya hijrah. Merubah sikap. Merubah sikap juga termasuk dalam hijrah. Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, kita cukupkan. Kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Tetap semangat dan terus belajar. Tepuk semangat.